Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di video penjelasan data flow diagram atau CFD dan flowchart untuk siklus pendapatan. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Istiqomah, NIM 9, saya sendiri Ratna Sucirahayu, NIM 10, Intan Sulistianingrum, NIM 12, Dea Sri Mulyati dengan NIM 21, dan Dea Masrurah, NIM 30. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Intan. Kepada Mbak Intan disilakan. Baik, terima kasih. Pada gambar di sini terdapat diagram konteks siklus pendapatan. Siklus pendapatan terjadi ketika pelanggan mengajukan permintaan atas tersedianya barang kepada sistem. Kemudian sistem akan memproses data tersebut dan mengirimkan respon atas permintaan kepada pelanggan. Jika pelanggan menyetujui, maka pelanggan akan melakukan pemesanan. Dan sistem akan memproses pesanan tersebut dan mengirimkan kebutuhan produk. Dan pembelian untuk diproses menuju siklus pengeluaran dan siklus produksi. Pengeluaran dan siklus produksi memberikan informasi mengenai informasi barang yang tersedia kepada pendapatan. Perusahaan akan mengirimkan faktur kepada pelanggan agar pelanggan bisa melakukan pembayaran kepada perusahaan. Setelah siklus pendapatan menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian perusahaan akan menyetorkan uang pembayaran kepada bank dan dicatat pada sistem buku besar dan pelaporan dalam perusahaan. Bank akan memberikan laporan atas setoran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga memberikan komisi untuk diproses bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Kemudian perusahaan akan memproses barang yang akan dikirimkan menuju pelanggan lewat kurir bersama bill of lading, dan kurir akan mengantarkan langsung kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima bill of lading sebagai bukti penerimaan barang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dia Masrurah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan diagram flow diagram level 0. Pertama, pelanggan akan melakukan permintaan kepada perusahaan dengan cara memesan secara langsung. Kemudian perusahaan akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut dengan tenaga penjualan. Perusahaan menghubungi pelanggan untuk memasukkan pesanan sekaligus mengecek ketersediaan. Selanjutnya, departemen penjualan akan memproses pesanan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat dalam entry pesanan penjualan. Sistem tersebut juga dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Penjualan tersebut akan berpengaruh terhadap siklus pengeluaran dan siklus produksi terkait kebutuhan untuk produksi dan pembelian bahan baku yang juga akan mengurangi ketersediaan barang pada perusahaan. Perusahaan juga akan mencatat data penjualan pada dokumen pelanggan mengenai detail barang yang dipesan yang mencerminkan harga banyaknya unit per juta barang. Ketika barang sudah selesai diproduksi, maka perusahaan akan mengirimkan barang tersebut menuju pelanggan melalui kurir dengan mencantumkan bill of lading. Nantinya, bill of lading tersebut akan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman barang tersebut. Ketika sudah jatuh tempo pembayaran, maka perusahaan akan melakukan penagihan kepada pelanggan menggunakan faktur pesanan yang berisikan detail barang yang dipesan dan jumlah pembayarannya. Proses ini akan mempengaruhi dokumen penjualan yang nantinya akan diberikan menuju sistem buku besar dan pelaporan. Jika pembayaran sudah dilakukan, maka perusahaan akan menerima kas yang nantinya diproses dalam penerimaan kas yang akan memperbaharui data store, tanda terima kas, dan juga pelanggan. Setelah perusahaan melakukan setoran kas kepada bank akan memberikan bukti setor berupa laporan kepada perusahaan. Jika sudah, maka perusahaan akan memberikan komisi hasil penjualan untuk dibagikan kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau pembagian sebagai imbal hasil atau bonus karena sudah berhasil menjual produk. Kemudian CFD level 1 akan dilakukan kembali oleh Mbak Intan.
Baik, terima kasih. Di sini terdapat di artikel 1 entry pemesanan penjualan. Pada diagram ini, pertama pelanggan akan melakukan permintaan kepada perusahaan mengenai barang yang diminta. Maka perusahaan akan mengecek ketersediaan barang tersebut. Jika tersedia, maka perusahaan akan merespon permintaan pelanggan tersebut dan pelanggan akan melakukan pemesanan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan kepada perusahaan, perusahaan menawarkan persetujuan kredit atas pembelian tersebut. Apakah kredit pelanggan disetujui atau tidak? Jika kredit tidak disetujui, maka pemesanan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Namun jika disepakati oleh kedua pihak, maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Setelah itu, proses ketersediaan pemesanan akan mengubah data pada persediaan dan pemesanan penjualan untuk diperbarui karena telah terjadi pemesanan pelanggan. Proses tersebut akan mengirimkan kartu pengambilan untuk departemen penyimpanan jika barang tersebut sudah tersedia di gudang atau mengirimkan pick order kepada departemen pembelian jika barang yang diminta belum ada di gudang. Kemudian perusahaan akan memberikan faktur kepada pelanggan sebagai bukti telah memesan suatu barang dan atas ketersediaan barang akan mengirimkan beberapa kas seperti pemesanan penjualan kepada departemen pengiriman dan departemen penagihan agar nantinya barang tersebut dapat sampai kepada pelanggan dan perusahaan bisa melakukan penagihan atas penjualan yang sudah terjadi sesuai dengan barang yang telah dipesan jika sudah jatuh tempo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ratna Puji. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah di entry tingkat 1, proses pengiriman. Ketika entry pesanan penjualan telah dibuat, maka entry data tersebut akan mengirimkan kartu pengambilan kepada proses mengambil dan melepas barang pesanan pelanggan. Entry pesanan penjualan juga akan mengirimkan data pesanan penjualan untuk diproses menuju proses mengirimkan barang. Proses ini akan mengubah data store pesanan penjualan, persediaan, dan juga pengiriman. Selanjutnya, proses ini juga akan memberikan bill of lading atau slip pengepatan kepada kurir untuk dikirimkan menuju pelanggan. Proses ini juga memberikan bill of lading kepada penagihan dan piutang agar nantinya perusahaan dapat melakukan penagihan kepada pelanggan ketika sudah jatuh tempo. Siklus pengeluaran dan produksi yang akan melakukan pencatatan atas transaksi, pencatatan atas barang yang telah dijual, dan ketika terdapat back order. Next slide. Selanjutnya adalah CFD tingkat 1 untuk proses penagihan piutang. Perusahaan akan melakukan penagihan kepada pelanggan ketika sudah jatuh tempo pembayaran dengan melakukan penagihan faktur. Siklus pengiriman akan memberikan bill of lading kepada proses penagihan faktur untuk menjadi informasi yang digunakan dalam melakukan penagihan kepada pelanggan atas barang yang telah dipesan. Proses penagihan tersebut juga menggunakan faktur yang sudah diberikan kepada pelanggan. Di sini, bagian mailroom akan memberikan daftar pengiriman uang. Proses penagihan akan merubah dokumen mengenai laporan penjualan, yang mana dokumen tersebut akan berubah karena adanya pembayaran piutang dari pelanggan. Dokumen pada pelanggan dan penjualan akan diperbarui setelah adanya proses penagihan dan pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Jika sudah, maka proses pembaruan piutang juga akan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan. Laporan pembaruan piutang pelanggan juga akan diberikan kepada sistem buku besar dan pelaporan perusahaan untuk selanjutnya dilakukan pembaruan pencatatan laporan keuangan tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia Sri Mulyati. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada siklus penjualan. Flowchart pada siklus penjualan ini dimulai dari proses penjualan, yaitu diawali dengan pelanggan memesan barang, kemudian perusahaan memasukkan data secara manual menggunakan online keyboard. Sebelum pesanan diproses, perusahaan melakukan cek pada pelanggan dengan memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Jika sudah disetujui, maka perusahaan mulai memproses dokumen-dokumen berupa pesanan penjualan, salinan faktur, salinan buku besar, salinan file, pemberitaan pengiriman,
slip pengetakan, dan dokumen pengeluaran barang. Kemudian dokumen tersebut akan disimpan atau digabungkan menjadi satu file. Selanjutnya itu masuk ke proses penagihan. Proses penagihan dimulai dengan pemrosesan dokumen berupa salinan faktur, salinan buku besar, salinan file, pemberitahuan pengiriman, dan dokumen pengeluaran barang. Dokumen tersebut akan direkonsiliasi dan digunakan untuk membuat tagihan kepada pelanggan. Dari proses rekonsiliasi dan penagihan pelanggan, perusahaan juga akan membentuk manual mengenai pembaruan jurnal penjualan. Kemudian hal tersebut akan merubah database file penjualan. Pembaruan jurnal penjualan juga akan memproses dokumen voucher jurnal dan memberikannya kepada departemen yang memproses jurnal umum. Kemudian, perusahaan akan memproses dokumen salinan faktur dan diberikan kepada pelanggan. Setelah proses rekonsiliasi dan penagihan pelanggan, selanjutnya akan memproses dokumen salinan buku besar yang akan diberikan kepada departemen yang mengurusi piutang. Proses rekonsiliasi juga memproses dokumen salinan file yang akan dijadikan ke dalam satu file dan disimpan. Selanjutnya masuk ke proses gudang. Proses gudang diawali dengan dokumen berupa order penjualan dan pengeluaran barang. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan manual berupa pemilihan barang di gudang, kemudian memproses dokumen pengeluaran barang dan dijadikan dalam satu file. Proses pengeluaran barang juga akan melakukan pembaruan secara manual menggunakan keyboard komputer untuk memperbarui catatan persediaan dan akan merubah database catatan persediaan. Selanjutnya masuk ke proses pengiriman. Dokumen order penjualan, pemberitahuan pengiriman, slip pengetakan, dan pengeluaran barang akan diproses. Kemudian dilanjutkan dengan proses manual, yaitu rekonsiliasi dan pemberitahuan serta melengkapi bill of lading. Proses tersebut akan memproses bill of lading, slip pengetakan, pengeluaran barang, dan pemberitahuan pengiriman. Dokumen bill of lading dan slip pengetakan akan diberikan kepada kurir, sementara dokumen pengeluaran barang dan pemberitahuan pengiriman akan disederhanakan. Proses rekonsiliasi juga memproses kartu penjualan yang kemudian disimpan ke dalam satu file. Proses yang terakhir yaitu berupa pengecekan persediaan. Dokumen pengeluaran barang akan diproses secara manual menggunakan keyboard mengenai pembaruan pencatatan persediaan. Pembaruan pencatatan persediaan ini akan merubah database pencatatan persediaan sekaligus memproses dokumen voucher jurnal dan pengeluaran barang. Voucher jurnal akan dikirimkan kepada departemen yang memproses jurnal umum, sementara untuk dokumen pengeluaran barang akan disimpan dan dijadikan dalam satu file. Untuk flowchart yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cici Iskotoma. Oke, pada flowchart yang terakhir yaitu terbagi menjadi 4 room. Yang pertama yaitu mail room yang diawali dengan pelanggan mengirimkan dokumen cek mereka beserta remittance advice, kemudian akan diproses secara manual melalui rekonsiliasi dan mempersiapkan remittance list. Selanjutnya akan dilakukan proses dokumen remittance list dan dokumen tersebut akan disederhanakan. Lalu proses selanjutnya yaitu memproses dokumen cek dan remittance list. Proses ini terjadi di dalam departemen penerimaan uang tunai. Lalu dokumen tersebut nantinya akan diproses secara manual berupa rekonsiliasi, penandatanganan oleh cek dan mempersiapkan slip deposito beserta pembaruannya. Setelah itu dilakukan proses oleh komputer berupa memperbarui program yang akan memperbarui database buku besar, pembantu piutang dan database jurnal umum. Lalu pada remittance list dan slip deposito nantinya dijadikan satu file, kemudian dokumen slip deposito akan diberikan kepada manajer dan asisten untuk kemudian diserahkan ke bank. Proses selanjutnya yaitu penagihan atau departemen piutang. Proses ini terjadi ketika dokumen remittance list yang berasal dari mailroom diproses, kemudian dilanjutkan untuk rekonsiliasi dan pembaruan. Proses rekonsiliasi tersebut akan memproses dokumen remittance advance dan remittance list menjadi satu file. Selain itu, proses rekonsiliasi akan dilanjutkan dengan kegiatan memperbarui program oleh komputer yang akan mempermudah database buku besar pembantu piutang serta database jurnal umum. Selanjutnya proses controller.
Dimana proses ini dimulai dari pemrosesan dokumen remittance list yang beserta mailroom dan deposit slip copy yang berasal dari bank. Kemudian proses ini dilanjutkan dengan proses secara manual yang berupa rekonsiliasi file dan menjadikan ke dalam satu file yang sama. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari kami mengenai data flow diagram atau DFD dan flowchart untuk siklus pendapatan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.